Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Novita Wulansari. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membahas dua hal sekaligus, yaitu yang pertama tentang ilmu ilal al-hadis dan yang kedua ilmu al-majazul hadis. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang ilmu ilal al-hadis. Baik, yang pertama banget nih. Nah, kita membahas tentang pengertiannya ilmu ilal al-hadis. Di sini ada di sini. Nah, nanti ilmu ilal al-hadis. Ada yang tahu teman-teman, kata ilal itu berasal dari kata apa? Kata ilah adalah bentuk jamak dari kata al-illah. Menurut bahasa berarti al-marad atau penyakit atau sakit. Menurut istilah, ilah berarti sebab yang tersembunyi atau samar yang berakibat tercemarnya suatu hadis. Nah, dari sini udah paham? Jadi, ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang membahas atau menerangkan sebab-sebab tersembunyi dan tidak nyata yang dapat mencacatkan suatu hadis, seperti menyambung yang munqati, memarfu'kan yang mauquf, memasukkan suatu hadis ke dalam hadis lainnya, menempatkan sanad pada matan yang bukan semestinya, dan lain sebagainya. Objek pembahasan ilmu ini adalah sanad dan matan suatu hadis serta kitab-kitab yang memuat penilaian dan kritikan terhadap para perawi hadis. Urgensi dari ilmu ilal al-hadis ini adalah untuk menetapkan apakah hadis tersebut makbul, dapat diterima, atau mardud, ditolak. Selanjutnya, metode atau langkah yang harus ditempuh menurut Ibnu al-Madini. Yang pertama, meneliti seluruh sanad hadis untuk matan yang semakna. Yang kedua, seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis. Oke, kita masuk contoh yang pertama, yaitu contoh ilah yang terdapat pada sanad hadis. Nah, di sini saya mencontohkan yaitu Musnad Ahmad 7 yang berbunyi Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Amri bin Amir qala sami'tu Anas bin Malik qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsani Amr bin Amir an Anas bin Malik qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin qultu kaifa kuntum tasnauna qala yujzi'u ahadanal wudu'u ma lam yuhdits. Tak keilatan hadis pada hadis tersebut, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad mengenai siwak tersebut termasuk hadis yang maklul. Ibnu Abi Hatim menjelaskan dalam kitabnya bahwa beliau bertanya kepada ayahnya dan Abu Zur'ah tentang hadis yang diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah dari Abi Atik, dari ayahnya Abi Atik, dari Abu Bakar tersebut. Kemudian dijelaskan oleh ayahnya dan Abu Zur'ah bahwasanya hadis tersebut salah dalam periwayatannya. Periwayatannya yang benar adalah dari Ibnu Abi Atik, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Menurut Abu Zur'ah, kesalahan terjadi pada Hamad bin Salamah atau pada Ibnu Abi Atik. Dari contoh tadi sudah paham ya. Nah, kita masuk contoh yang kedua, yaitu contoh ilah yang terdapat pada matan hadis. Nah, saya akan menyontohkan yaitu hadis tentang lafaz tahmid sebagai pembukaan Al-Fatihah dalam sholat. Berikut hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Mihran Ar-Razi haddatsana Al-Walid Ibnu Muslim haddatsana Al-Auza'i an Abdata an Umar Ibnu Al-Khattab
kana yajharu biha ulail kalimati yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa an Qatadata annahu kataba ilaihi yuhbiruhu an Anas bin Malikin annahu haddathahu qala Sallaitu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraati wala fi akhiriha. Haddatsana Muhammad bin Mihran haddatsana al-Walid ibnu Muslim an Auza'i ahbarani Ishaq bin Abdillah bin Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malikin yadhkuru dzalik. Di sini kita akan membahas letak keilatan hadis pada hadis tersebut, yaitu pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tersebut terdapat ilat pada bagian matanya. Menurut Ibnu Shalah dalam kitab Al-Ba'ts Al-Hadis, yang termasuk ilah dalam hadis tersebut ialah pada lafaz la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awli qira'atin wala fi dijelaskan bahwa kalimat tersebut merupakan penjelasan mengenai peniadaan membaca basmalah dalam salat. Terdapat seorang rawi yang menambahkan kalimat tersebut di akhir matan. Lafaz tersebut adalah riwayat yang dipahaminya secara maknawi, yaitu lafaz mereka membuka bacaan salat dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini dipahami bahwa mereka tidak membaca basmalah, maka meriwayatkannya seperti apa yang dipahaminya, dan ternyata salah. Karena maknanya bahwa surat yang mereka baca adalah surat Al-Fatihah yang tidak disebutkan di dalamnya basmalah. Ditambah lagi dengan beberapa hal, yaitu sahabat Anas ditanya tentang iftitah dengan basmalah, lalu dia menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui sesuatu pun dari Rasulullah SAW tentang itu. Sementara hasil penelitian yang tertulis dalam buku yang saya baca mengenai matan hadis tersebut, dengan menghimpun dan membandingkan variasi matan dengan hadis lain, hadis tersebut merupakan hadis fi'liyah yang semuanya disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Tidak didapatkan matan hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut dikenal dengan istilah hadis mudraj, yaitu dalam hadis tersebut terdapat sisipan dari seorang rawi. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu ilmu majaz al-hadis. Pengertiannya yaitu majaz secara etimologis berasal dari kata jaza al-syai'a, juzu. Artinya seseorang telah melewati sesuatu, maka dia telah melewatinya. Menurut istilah, majaz adalah lafaz yang digunakan pada selain makna yang dibuat untuknya atau makna asli dalam istilah takhatu. Karena terdapat keterkaitan dan indikator yang menghalangi pemakaian makna asli. Jadi, ilmu majaz al-hadis adalah ilmu yang mengkaji redaksi matan hadis yang disinyalir tidak digunakan untuk menunjukkan makna asli yang melekat padanya, karena adanya hubungan di antara kedua makna tersebut, serta ada indikator atau sebab yang menghalangi penggunaan kata tersebut dari makna aslinya. Objek kajiannya yaitu matan hadis-hadis Nabi yang disinyalir atau dirasa harus dipahami secara majazi dan tidak dipahami sebagaimana makna aslinya atau makna hakiki. Urgensinya yaitu untuk menentukan hadis Nabi yang harus dipahami secara hakiki ataukah harus dipahami secara majazi. Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebutkan bahwa ada kalanya pemahaman berdasarkan majaz itu merupakan suatu keharusan, atau jika tidak, orang akan tergelincir dalam kekeliruan. Kita lanjut ke metode memahami majaz. Oke? Yang pertama, mengetahui setting historis hadis itu dimunculkan.
Yang kedua, mengetahui ilahnya kepada siapa hadis itu ditujukan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan hadis yang setema. Yang keempat, mencari kosakata yang sesuai. Lanjut ke faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya majas. Nah, yang pertama nih, jika diungkapkan secara hakiki, maka akan terasa berat dan mengandung konotasi yang terlalu berlebihan. Contohnya, kata-kata dia hampir mati. Kemudian digunakan konotasi yang lebih ringan untuk menyebutnya dengan kata dia terkena musibah. Faktor yang kedua nih, apabila ungkapan hakiki mempunyai konotasi yang rendah dan tidak sopan. Nah, contohnya nih ya, contoh kata berak atau buang air besar dengan menggunakan kata ke belakang sebagai ungkapan majas. Lanjut faktor yang ketiga, yaitu untuk mendapatkan ungkapan yang indah, baik lafaz dan maknanya yang tidak bisa diungkapkan apabila menggunakan bentuk hakiki. Contohnya, yang terdapat dalam mujanazah atau persesuaian makna, muqabalah atau pertentangan makna, dan syair Arab. Baik, kita lanjut contohnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsani Muhammad bin Abdirrahim, haddatsana Abu Zaidin Sa'id Ibnu Rabi' Harawi, haddatsana Su'batu an Qatadata an Anasi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an Rabbi qala idza taqarrabal 'abdu ilayya syira taqarrabtu ilaihi dira'an wa idza taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani masyayan atayatuhu harwalata. Artinya nih ya, diriwayatkan Nabi dari Allah berfirman, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah, dan jika dia datang kepadaku sambil berjalan, maka aku akan datang kepadanya sambil berlari. Sebagian kaum Mu'tazilah mengecam para ahli hadis yang meriwayatkan nas seperti ini dan menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ia merupakan Allah dengan makhluknya dalam hal kedekatan fisik serta dalam berjalan dan berlari, dan tentunya semua ini tidak layak bagi kesempurnaan ilahiyah. Tentang hal tersebut, Ibnu Khutaibah dalam bukunya Takwil Mukhtalaf al-Hadis telah menyanggah kecaman mereka itu dengan menyatakan bahwa hal itu hanyalah merupakan tamsilan belaka. Sedangkan yang dimaksud adalah barang siapa bergegas datang kepadaku dengan amal ketaatan, maka aku akan bergegas pula dalam memberinya pahala lebih cepat daripada kedatangannya. Untuk itu, hadis tersebut menggunakan kata-kata kiasan, yakni berjalan dan berlari. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga menambah wawasan ya teman-teman. Apabila banyak kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.